Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kasih karunia-Nya yang selalu melayakkan kita untuk tetap ada di hadapan-Nya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu, kasih-Mu yang memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kembali sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hati yang mau mengerti, dan terus mau belajar akan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria menegur temannya yang setiap hari terobsesi dengan judi online. Padahal sudah cukup banyak uang yang ia habiskan dan hutangnya semakin menumpuk karena harus membayar keperluannya berjudi. Ia sudah tidak bisa fokus lagi dengan baik pada pekerjaannya dan juga tidak dapat memperhatikan keluarganya. Mendengar teguran itu, ia membalas dengan jawaban, "Kamu tidak usah menghakimi. Kan tidak boleh menghakimi," kata firman Tuhan. "Jangan kamu sok suci." Temannya yang menegur itu berkata bahwa ia bukan menghakimi, tapi memberitahukan jalan hidup yang baik supaya ia jalani. Kadangkala saudara, kita mengira bahwa perintah Tuhan agar kita tidak menghakimi itu merupakan suatu perintah supaya kita tidak boleh menegur, membuat kita tidak boleh ditegur juga. Padahal sebenarnya perintah untuk tidak menghakimi itu merupakan sebuah teguran Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk juga orang-orang Farisi yang seringkali hidup secara munafik, yang masih hidup dalam dosa, tapi suka menyeret dan menghukum orang-orang yang kedapatan berbuat dosa. Intinya adalah yang dimaksudkan Tuhan, jangan menghakimi kalau diri sendiri tidak benar, dan jangan menegur kalau diri sendiri masih belum hidup menuruti firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 5 ini, Tuhan Yesus katakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan Yesus menegur orang-orang yang dengan begitu mudah dan cepatnya menghakimi kesalahan-kesalahan kecil orang lain, tapi mengabaikan kesalahan besar dalam hidup mereka sendiri. Ada banyak orang yang lebih cepat melihat pelanggaran orang lain daripada melihat pelanggaran dirinya sendiri. Memperbaiki diri kita sendiri adalah prioritas yang harus kita lakukan terlebih dulu. Sebelum kita mencoba untuk menegur orang lain, mencoba untuk memperbaiki hidup mereka, kita harus introspeksi dulu. Apakah kita hidup dengan benar? Apakah kita hidup dalam kebaikan? Ada seorang ayah menegur anaknya yang merokok. Ia melarang anaknya untuk merokok karena tidak baik untuk kesehatan. Tapi anaknya berkata, "Papa juga merokok. Bagaimana saya bisa mengikuti teguran papa, nasihat papa, kalau papa sendiri tidak bisa memberikan teladan?" Setiap kita harus punya teladan hidup yang baik lebih dulu. Baru kita bisa menegur orang lain. Baru kita bisa menasihati orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah hidup dengan baik, sudah hidup dalam kebenaran, itu bukan berarti kita lantas bisa menghakimi orang seenaknya. Menegur dan menasihati itu perlu, tapi kita perlu juga memiliki kasih kepada orang-orang yang masih bergumul dengan dosa. Kita tetap perlu menasihati mereka,
dan mendoakan mereka, menuntun mereka supaya mereka dapat keluar dari segala cara hidup yang tidak benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak melarang kita untuk menegur atau menasihati sesama kita yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Tapi yang pertama-tama yang Tuhan ingin kita kerjakan adalah kita perbaiki diri kita lebih dulu. Hidup benar-benar dalam kebenaran, dalam kehendak-Nya. Jadi pribadi yang baik yang seturut firman Tuhan. Barulah kita dapat menasehati dan menegur dengan efektif, menegur dengan penuh kuasa, sebab kita hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk memperbaiki diri kami terlebih dulu, untuk mengintrospeksi diri dan menyadari kalau kami salah, kalau kami masih berbuat pelanggaran, serta memperbaiki diri kami seturut dengan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, sehingga kami dapat membimbing orang-orang lain, menegur mereka, menuntun mereka untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan dan berjalan dalam firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami Tuhan. Bangunkan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Yang sedang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, agar Tuhan berikan kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu atas setiap bangsa, supaya setiap orang mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan percaya serta menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat dalam kasih Tuhan, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.